Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurlina dari Lokal A119, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendekatan rasional emotif behavior therapy atau biasa disingkat dengan REBT. Sejarah konseling pendekatan REBT. Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah salah satu pendekatan dalam konseling individu dan kelompok. Dikembangkan oleh Albert Ellis, seorang psikolog Amerika sejak tahun 1955. Rational Emotive Behavior Therapy lahir dari ketidakpuasan Ellis terhadap praktek konseling tradisional yang dinilai kurang efisien, khususnya pada psikoanalitik klasik yang pernah ia tekuni. Awalnya, pendekatan ini disebut rasional terapi karena Ellis ingin menekankan rasional dan fitur kognitif. Dalam melakukannya, Ellis menunjukkan pengaruh filosofi pada pemikirannya. Pada tahun 1961, ia berubah nama menjadi rasional emotif terapi untuk menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak mengambilkan emosi. Lebih dari 50 tahun keberadaannya, terapi ini telah berhasil diterapkan untuk perorangan, kelompok, perkawinan, dan terapi keluarga untuk beragam masalah. Lebih dari 30 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1993, Ellis mengganti nama pendekatan tersebut dengan Rational Emotive Behavior untuk menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak mengabaikan perilaku. Hakikat manusia. Rational Emotive Behavior Therapy adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Manusia memiliki kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir dan mengatakan, mencintai, bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualkan diri. Akan tetapi, manusia juga memiliki kecenderungan ke arah yang menghancurkan diri, menghindari pemikiran, berlambat-lambat, menyesali kesalahan-kesalahan secara tak berkesudahan, tahayul, intoleransi, perfeksionisme, dan mencela diri serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri. Hakikat konseling. Konseling pada dasarnya merupakan proses reorganisasi atau restrukturisasi pemikiran konseli, yaitu membantu konseli mengubah pikiran yang irasional ke arah yang rasional, sehingga tindakan dan emosi konseli menjadi rasional. Pendekatan konseling ini mengajarkan klien untuk berpikir dan secara personal lebih puas dalam cara-cara merealisasikan pilihan-pilihan antara kebencian diri dan perilaku negatif. Rational Emotive Behavior Therapy dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bervariasi dan sistematis yang secara khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku dalam batas-batas tujuan yang disusun secara bersama-sama oleh konselor dan konseli. Karakteristik proses Rational Emotive Behavior Therapy adalah sebagai berikut. Pertama, aktif direktif. Artinya, bahwa dalam hubungan konseli-konselor lebih aktif membantu mengarahkan konseli dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Kedua, kognitif eksperiensial. Artinya, bahwa hubungan yang dibentuk berfokus pada aspek kognitif dari konseli dan berintikan pemecahan masalah yang rasional. Yang ketiga, emotif eksperiensial, artinya bahwa hubungan konseli yang dikembangkan juga memfokuskan pada aspek emosi konseli dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional, sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Keempat, behavioristik, artinya bahwa hubungan konseli yang dikembangkan hendaknya menyentuh dan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku konseli. Mekanisme pengubahan tingkah laku. Pada pendekatan rasional emotif behavior therapy, mekanisme pengubahan tingkah laku dapat dilalui dengan melalui tahap-tahap konseling. Yang pertama, tahap pembinaan hubungan atau relation building. Hubungan baik good rapport antara konselor dan konseli memang merupakan suatu prasyarat dalam konseli. Untuk dapat menciptakan hubungan baik, konselor perlu menerapkan sikap dasar, menciptakan suasana pendukung, membuka sesi pertama atau perbincangan awal. Yang kedua,
Tahap kognitif atau pengolahan pemikiran dan pandangan. Pada tahap ini, secara konsekuensial, peran konselor adalah yang pertama, mengidentifikasi, menerangkan, dan menunjukkan masalah A, B, C yang dihadapi konseli dengan keyakinan irasionalnya. Yang kedua, mengajar dan memberikan informasi tentang teori A, B, C. Yang ketiga, mendiskusikan masalah atau menunjukkan arah perubahan dari bir ke BR yang hendak dicapai dalam konseling. Keempat, menerapkan berbagai teknik debat dan diskusi. Yang ketiga, tahap pengolahan emotif dan afektif. Dalam tahap ini, konselor adalah meminta kesepakatan penuh kepada konseli atas arah perubahan dan perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada konseli. Memelihara suasana konseling bisa dengan teknik humor dan melaksanakan teknik-teknik relaksasi. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengolahan tingkah laku atau behavior. Jika konseli telah memberikan isyarat bahwa ia sepakat atas perubahan, ada pernyataan telah terjadi sejumlah perubahan kognitif maupun afektif sekalipun kecil, sikap emosional dihadapkan pada perubahan perilaku, maka konselor siap masuk pada tahap pengolahan perilaku tanpa konseli. Pada tahap ini, konselor menganjurkan klien untuk berbuat dan memberikan masukan, menunjukkan contoh perilaku cocok, pantas, atau teknik modeling, serta mengajak konseli mengikuti contoh. Mengajak konseli dalam latihan-latihan keasertifan, mengajak dan menuntut konseli dalam merumuskan kalimat-kalimat rasional. Teknik-teknik konseling. Yang pertama, teknik kognitif, meliputi pengajaran, persuasif, konfrontasi, dan pemberian tugas. Kedua, teknik-teknik emotif, meliputi sosiodrama, role playing, modeling, ataupun self modeling, latihan asertif, humor, serta latihan menahan rasa malu. Yang ketiga, teknik-teknik perilaku, meliputi penerapan prinsip penguatan atau reinforcement, teknik permodelan sosial atau social modeling, serta relaksasi. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan. Yang pertama, pendekatan ini tidak dapat digunakan secara efektif pada individu yang mempunyai gangguan atau keterbatasan mental. Yang kedua, pendekatan ini terlalu diasosiasikan dengan pengaruhnya. Yang ketiga, pendekatan ini langsung dan berpotensi membuat konselor terlalu fanatik dan ada kemungkinan tidak merawat konseli seideal mungkin. Yang keempat, pendekatan ini menekankan pada perubahan pikiran, bukanlah cara yang paling sederhana dalam membantu konseli mengubah emosinya. Kelebihan. Yang pertama, pendekatan ini jelas, mudah dipelajari dan efektif. Yang kedua, pendekatan ini dapat dengan mudahnya dikombinasikan dengan teknik tingkah laku lainnya. Yang ketiga, pendekatan ini relatif singkat dan konseli dapat melanjutkan penggunaan pendekatan ini secara swabantu. Yang keempat, pendekatan ini telah menghasilkan banyak literatur dan penelitian untuk konseli dan konselor. Yang kelima, pendekatan ini terus-menerus berevolusi selama bertahun-tahun dan teknik-tekniknya telah diperbaiki.